masyarakat Boru ini saya tidak akan pernah lupa. Karena masyarakat di daerah perbatasan sudah mendapatkan simpati di hati saya. Karena walaupun di perbatasan, Bapak dan Mama semua adik kakak sudah memberikan yang terbaik, yaitu menyadari bagaimana tipe pemimpin, tipe pelayan untuk kedepannya. Terbukti pada pilkada kali lalu, kalau tidak salah, ini ucapan sampai penyampaian dan juga saya melihat di data KPU kali lalu, Kecamatan Ulang Gitang dan Boru secara khusus adalah pemberi suara yang terbesar di kalangan kecamatan-kecamatan kita di luar Kecamatan Larantuka yang memberikan kepercayaan kepada saya kali lalu. Mudah-mudahan pilkada ke depan tidak akan kalah. Kalau boleh memungkinkan, karena kita semakin bergandengan tangan, bisa melebihi daripada persentase kita kali lalu. Setuju nih? Setuju. Baik, Bapak, orang tua semua, adik-adik, juga ibu, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh adat, semuanya. Pertanyaan bagi kita tentu saja adalah, mengapa Pak Lukman kembali ke Flores Timur? Dia kan sudah maju kali lalu dan dia kalah. Kenapa masih mau maju? Kalau maju itu berarti memerlukan energi baru, memerlukan logistik, memerlukan pemikiran, ya, pandangan yang lain sebagainya untuk lekat-lekat kita ini. Nah, saya jawab, karena saya tidak puas, bukan kurang saya, tapi tidak puas dengan keadaan Flores Timur di saat sekarang ini. Setelah kami dulu bersama-sama bertarung dalam rangka untuk menjadi pemimpin sekaligus pelayan untuk Flores Timur ini. Apa yang dijanjikan di dalam perdebatan kita kali lalu di PMK ataupun melalui visi, misi, dan program kita ternyata tidak memenuhi harapan saya. Harapan saya kali lalu adalah supaya Flores Timur semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera, semakin bermartabat, dan semakin membuka peluang pekerjaan masyarakat dan khususnya anak-anak muda. Ini yang saya sebutkan. Karena selalu apa yang keluar dari Flores Timur, apalagi saya lihat adalah Pak Kanis ini, Pak Kanis Soge, ini saya kenal baik dengan beliau. Sudah akrab, jadi jangan dikira Pak Lukman baru kenal Pak Kanis Soge ini. Selalu ada apa-apa mereka juga kontak sama saya. Sedih saya. Apa-apa yang keluar dari Flores Timur adalah berita-berita yang miring, berita-berita yang memprihatinkan. Ada yang masuk sel, ada proyek-proyek yang mangkrak dan sebagainya. Ini adalah kenyataan, bukan bualan. Maka untuk itulah saya merasa saya harus maju, karena bukan impian saya untuk Flores Timur seperti ini. Maka beberapa tahun yang lalu saya sudah mulai ambil inisiatif untuk semakin dekat dengan masyarakat. Mungkin bapak-bapak yang lain semua tidak pernah hadir, tapi untuk Boru ini saya sudah beberapa kali hadir. Pak Kepala Desa tahu, Pak Ben, juga tokoh-tokoh masyarakatnya. Saya seringkali bolak-balik. Bahkan baru yang terakhir, karena saya diminta Bapak tolong lihat, dan saya juga memang sedih melihat kita punya kapela. Kita yang di Boru di situ tuh kok tidak punya kapela untuk kita beribadah. Mereka menyampaikan dengan saya. Ya saya juga lalu prihatin. Kenapa saya masuk dulu cek kapel? Aduh, berlumut ya toh. Belum ada apa namanya itu, deknya, belum ada seng dan sebagainya. Hanya saya bilang, ingat, yang membuat kapela itu kalian. Jadi kalian utama, aktor yang menentukan. Jadi tidak hanya kapela. Saya hanya memberikan apa namanya stimulus, memberi rangsangan supaya kalian berbuat. Tapi tidak mudah loh. Banyak juga yang saya bantu, tetapi di sini termasuk yang besar. Saya bantu waktu itu 30 juta rupiah dan juga 2 juta rupiah lebih untuk panitia. Itu berasal dari kocek saya, bukan dari kocek anggaran pemerintah. Karena saya bukan anggota DPRD aktif, jadi tidak ada uang aspirasi atau sebagai pejabat. Karena saya prihatin dengan masyarakat Boru, minimal kalian harus mewujudkan kapela ini. Setuju tidak?
Dan itu Pak Lukman kalau omong tidak mau bohong. Kalau saya sudah janji, ya saya tepati. Ini kalau saya datang sekarang lalu saya bohongi kalian, oh kepala desa sudah ada ngampur, orang Jawa bilang ngampur itu Pak Lukman tuh. Tapi tidak. Memang hati-hati untuk supaya kalian melanjutkan terus KPLA ini. Jadi keprihatinan saya wujudkan melalui uang pribadi. Orang lain pikir-pikir, uang pribadi kok Bapak sumbangkan. Atau menjadi bupati dulu, baru setelah jadi bupati baru memberikan sesuatu. Saya memang tidak mau, saya untuk mau menunjukkan, dan cinta saya di satu juga menunjukkan saya lain dari yang lain. Apa yang saya katakan, saya wujudkan. Sehingga itu selalu saya sampaikan di tempat manapun juga, seorang yang ingin menjadi pemimpin, dia harus mempunyai integritas. Itu kaitan dengan pribadi. Jadi kalau dia bilang A, dia harus juga mewujudkannya dalam tindakannya A. Jangan bilang A tetapi tindakannya B. Itu bukan pemimpin sejati.